Beberapa hari yang lalu, belum lama lah ya, sekitar 3 harian yang lalu, Ustadz Fauzi dari RMI PCNU RMI PCNU Jakarta Timur didatangi oleh oknum Habib, yang mana oknum Habib itu protes keras atas statement tegas dari Ustadz Fauzi yang meminta agar polemik nasab Alawi ini diselesaikan di jalur hukum biar tidak berkepanjangan. Dan Ustadz Fauzi ini juga meminta agar organisasinya Robitoh Alawiyah ikut dibawa dalam proses hukum itu, sehingga kalau perlu juga dibubarkan kalau memang terbukti ternyata bukan dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sampai di situ, atas peristiwa itu kemudian Ustadz Fauzi dihadapkan kepada sejumlah habaib yang pada akhirnya Ustadz Fauzi mungkin karena sendiri tidak banyak yang mensupport, akhirnya meminta maaf kepada para habaib atas statementnya itu. Nah ini menurut saya ini berlebihan. Apa salahnya seorang menyampaikan usulan, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan agar kasus ini diselesaikan di jalur hukum? Nggak ada yang salah, normatif sekali. Itu hanya usulan, sebuah pendapat, wajar. Karena polemik ini memang sampai hari ini belum juga berakhir. Dan ini polemik yang berpotensi destruktif bagi keutuhan warga masyarakat muslim di Indonesia khususnya. Sehingga saya sendiri sepakat atas usulan itu. Nah persoalannya kemudian follow up-nya seperti apa? Bagaimana caranya agar polemik nasab ini diselesaikan di jalur hukum? Ya monggo dipikirkan bersama. Ya monggo negara ikut memikir bagaimana ini harus dituntaskan, dicari keputusan. Sebenarnya Pak Alawi ini, Robitoh Alawiyah ini benar apa tidak di dalam mengklaim diri sebagai keluarga besar silsilah zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang salah. Jadi menurut saya itu Ustadz Fauzi nggak perlu meminta maaf, nggak perlu, nggak ada yang salah. Tapi mungkin karena pressure gitu ya, tekanan banyak pihak, jadi kemudian Ustadz Fauzi meminta maaf. Loh, permintaan atau tekanan-tekanan semacam itu agar sebuah organisasi dibubarkan itu kan sering terjadi di Indonesia. Ya jangankan Robitoh Alawiyah, jangankan para habaib yang memang didahului oleh sebuah tesis ilmiah penelusuran nasab oleh Kiai Maduddin Usman dan juga ulama-ulama yang lain yang menegaskan bahwa ternyata tidak tersambung silsilahnya para habaib kepada Nabi, dan sampai hari ini belum bisa dijawab, belum bisa dibantah oleh Robitoh Alawiyah, oleh keluarga besar para habaib. Jadi sangat logis kalau kemudian ada banyak pihak yang meminta agar Robitoh Alawiyah dibubarkan kalau tidak bisa menjawab itu. Nah, saya kira belum lupa. Jadi para habaib menurut saya terlalu berlebihan kalau merespon tuntutan itu dengan sikap-sikap seperti itu. Sikap yang menurut saya masuk dalam kategori persekusi mental lah ya. Agar di dalam menghadapi orang yang punya usulan tersebut. Loh, apakah kita lupa? Apakah kalian lupa? Pada sekitar tahun 2018-2019 kemarin, banyak pihak yang meminta agar organisasi besar Banser ya, minta untuk dibubarkan. Banyak kan? Gara-gara kasus pembakaran bendera HTI di Garut.
Wow, trending topik itu di Twitter yang saya pantau, di media sosial lain juga mungkin menjadi trending itu ya, agar Banser dibubarkan karena organisasi yang dinilai sebagai organisasi tidak berguna, pemecah belah bangsa, diplesetin dengan kalimat-kalimat yang sangat buruk, keji, katanya Banser dan lain sebagainya. Ya, Banser apa kemudian merespon tuntutan banyak pihak dengan cara-cara persekusi, dengan cara-cara seperti itu kan enggak. Nah ya, coba di searching saja itu di Google tentang tagar pembubaran Banser. Ya siapa coba yang minta agar Banser dibubarkan? Jadi nggak usah baper, nggak usah berlebihan, lebih menghadapi sikap-sikap usulan-usulan pendapat seperti itu. Jadi kalau kemudian sikap-sikap semacam itu diimbangi dengan sikap yang sama, ya pecah negara ini. Yang terbaik adalah evaluasi diri lah. Evaluasi diri, kemudian mencari jalan keluar sebagaimana yang diinginkan. Itu ya, bahkan ya tidak hanya Banser, MUI juga berkali-kali. Banyak pihak yang menuntut dibubarkan MUI. Karena ternyata dianggap tidak sesuai fungsi tugas pokoknya MUI. Bahkan beberapa kasus oknum petinggi MUI terlibat dengan pidana terorisme. Sehingga kemudian banyak pihak yang meminta bubarkan Majelis Ulama Indonesia. Itu negara demokrasi, wajar-wajar saja. Iya. Belum lagi dengan dana sertifikasi halal yang katanya besar dan tidak mau diaudit. Ya, MUI. Saya sendiri termasuk orang yang ikut mendukung agar MUI dibubarkan ketika itu. Karena terlalu melebar lah urusan yang dikomentari oleh sosok pengurusnya bernama Pak Anwar Abbas itu. Juga pernah menyuarakan agar Densus dibubarkan, kan begitu. Loh, sekelas Densus saja ada yang meminta agar dibubarkan. Fadli Zon sendiri sebagai wakil rakyat ikut-ikutan berseru Densus agar dibubarkan karena dianggap sebagai Islamofobia dan lain sebagainya. Gara-gara ketegasan Densus menanggapi pihak-pihak yang terlibat dengan gerakan radikalisme dan terorisme, termasuk oknum MUI itu. Jadi jangan lebih, jangan menghadapi usulan suara publik dengan sikap-sikap persekusi. Lo emang yang bisa mempersekusi cuman antum-antum doang. Lo antum jumlahnya berapa di Republik ini, di tanah Nusantara ini? Kalau sikap-sikap Anda diteruskan begitu, kemudian memicu kemarahan anak-anak Nusantara dengan melakukan persekusi yang sama, membalas dengan sikap-sikap gerakan fisik yang sama, ya habis kalian tuh. Lo ya jangan macam-macam. Ya, kalau nggak bisa menjawab tesis ilmiahnya Kiai Madudin Usman, tidak bisa menjawab dengan manuskrip sekelas untuk mempertahankan klaim Anda sebagai dzurriyyat Nabi, ya diam aja. Kalau menanggapi dengan sikap-sikap seperti itu, ya tampaknya memancing keributan. Loh ya selama saat ini dia masih bersabar. Tapi kalau sikap-sikap itu dilanjutkan, ya jangan tanya. Loh, Nusantara ini kan memang orangnya ramah-ramah, sopan-sopan, tapi kalau sudah bergerak ya jangan tanyalah. Maka terakhir saya ingin sampaikan, sudahlah. Kalau nggak sanggup menjawab tentang nasab Anda sebagaimana ketentuan-ketentuan, jawaban-jawaban yang diinginkan oleh Kiai Madudin Usman tentang buku-buku kitab-kitab nasab, ya lebih baik diam. Biarkan masyarakat yang menilai. Kira-kira kalian layak, patut tidak dikatakan sebagai dzurriyyat Nabi.